Untuk awal-awal kan pengolahan lahan awal itu kita organik. Ada organik ya, tapi ada tetap sintetisnya ada. Untuk perawatan nanti udah besar nih semprainya, kita organik juga. Ya sama lah, makanya di mix ya sama kimia. Tetap mix sama sintetis. Oke, siap-siap. Nih perkiraan Pak Wahyu nih, kalau panen ini ada berapa kilo nih Pak dari luas 500 meter ini? 500 meter ini saya tanam sekitar 600 pohon. Iya. Ya mudah-mudahan sih satu pohon bisa 1 kilo aja lumayan ya. Targetnya sih satu pohon 1 kilo lah. Mantap. Nggak tinggi-tinggi. Sekarang nih kita udah panen ke 5 kali. 5 kali. Terakhir panen itu baru 5 kilo sih. Karena emang waktu semai kita tanamnya ini nggak bersamaan. Jadi ada yang semai duluan kita tanam yang udah tinggi, nanti makanya pertumbuhannya kan nggak rata ini. Ada yang berbuah, ada yang belum. Makanya emang ini kan buat belajar sebenarnya sih. Buat belajar cabai. Kemarin juga serang tungau nih. Ini semua pada keriting semua nih. Iya. Tapi alhamdulillah tuh udah pada berkembang lagi. Oh iya. Kena tungau, kena patek. Cuman yang pateknya juga udah nggak ada tuh, udah berkurang. Hama yang paling dikhawatirkan Pak, semuanya hama dikhawatirkan ya, yang merugikan ya. Tapi yang paling untuk cabai itu apa Pak menurut Bapak? Cabai itu ya patek. Patek ya. Antranoksa itu. Antranoksa itu jamur kan ya. Iya. Jadi itu penyebarannya itu cepat bener. Kalau nggak cepat ditanganin ya ini bisa busuk semua cabenya. Oh gitu. Kalau untuk tungau, untuk kutu gitu kan, dia nggak terlalu ke buah, paling dia ke pucuk-pucuk cabai, pucuk-pucuk. Jadi cabai itu nggak berbunga kan gitu aja. Oh, cubuk dahan atau ini ya daunnya. Ini daunnya ini keriting, nanti dia kayak kebakar kalau kena tungau. Tapi kalau di spray itu nanti nutrisinya ditambahin, spraynya tunganya hilang ya dia pucuk lagi gitu. Oh gitu. Tapi kalau patek itu kan nyerangnya buah, buahnya keserang juga, terus pohonnya juga keserang. Oh gitu. Layu bisa. Nah itu gagal panen bisa, cabenya jadi busuk. Betul Pak. Itu yang patek yang paling ini bener. Makanya penanganannya harus cepat. Kalau pateknya cepat nyebarnya. Hari ini nih 105 hari. Hari ini ya. Cabai ini 105 hari. Tapi saya yakin kalau perawatannya bagus, ya bisa umurnya panjang juga. Umurnya panjang. Ya selama nutrisinya dikasih, bawahnya dikasih, atasnya dikasih gitu kan. Pasti ya mudah-mudahan insya Allah bisa panjang. Bisa panjang umurnya. Emang harus harus fokus sih. Harus fokus. Apa nih kita kekurangannya apa? Kayak daunnya kuning, atau kena hama nih kayak gini nih kan harus dirawat nih. Kita nih lagi trial aja, lagi cari obat apa, tapi alhamdulillah masih bisa berbuah, masih bisa berkembang lagi tuh. Ini kembangnya masih ada lagi nongol. Jadi ya gitu, lagi belajar sebenarnya. Siap. Ya kalau mau ini nanti belajar bareng-bareng. Oke, siap. Nah, saya rasa kendala Bapak ya kalau untuk penjualan alhamdulillah ya, namanya cabai itu gampang ya penjualannya. Kalau untuk pemasarannya paling tinggal ya semacam kayak hama sama jamur ya Pak. Kalau untuk tanaman itu ya Pak sulit ya kalau nggak dirawat dengan benar ya. Semua tanaman ya mungkin ya. Iya, hama. Iya betul. Hama kutu, hama jamur. Jamur. Ya. Itulah yang ini paling ininya gitu. Itu juga kemarin udah mau mati itu. Udah kering ya. Udah kering itu kan. Tapi alhamdulillah udah pucuk lagi. Udah timbul tunas baru ya. Daun baru. Daun baru, cabainya ada juga. Belajar betul Pak. Belajar sambil diterapin aja, coba-coba. Tapi alhamdulillah nih Pak, kalau memang Bapak sampaikan Bapak itu belajar, tapi dengan hasil seperti ini kita jadi semangat kayaknya Pak. Saya yakin tuh. Alhamdulillah ya. Emang ini juga maksudnya yang lihat juga pada bagus cabainya katanya. Iya bagus. Saya juga belum tahu cabai bagus gimana. Ini pertama. Pertama kali nanam. Ini skala kebun lumayan banget ini, keren. Ya skala kecil-kecilan ya. Dari belajar. Kali mungkin lebih bagus nanti kita bisa terapin di tempat lain kan, bisa. Betul Pak. Iya betul Pak. Yang penting kita tahu dulu nih
permasalahannya apa nih cabai, penyakitnya apa, penanganannya gimana. Jadi nanti di tempat yang lebih luas ya udah ada gitu, udah ada bekalnya. Memang betul sih Pak Wahyu ya. Sedikit. Ilmu dibarengin dengan pengalaman itu sangat kuat dan hasilnya, betul Pak. Jangan nafsu sih. Iya benar, jangan nafsu juga gitu. Banyak. Nah kalau untuk balik lagi ke untuk pemupukan nih Pak Wahyu, biasanya berapa kali seminggu Pak? Kalau awal baru tanam itu kita 5 hari sekali untuk dikocor pupuknya. 5 hari sekali dikocor, seminggu sekali disemprot dengan pupuk. Nah itu terus sampai umur kira-kira 25 sampai 30 hari itu. Nah nanti kalau udah kisaran 20 harian itu saya pupuk kayak gini nih. Di apa? Di Tegal namanya. Ini pupuk apa Pak namanya? Di fosfat. Oh fosfat. Campur apa? NPK sedikit ya. Karena kan curah hujan sini masih banyak, jadi NPK kita dikit aja. Sistemnya ditabur ya Pak? Nggak dilarutkan di air? Ada kalau yang ditabur, ada yang kalau ini pupuk kita yang ditabur gini kisaran 20 hari, 15 sampai 20 hari kita tabur di sini. Tapi untuk seminggu atau 10 hari itu kadang-kadang kita kocor. Lihat ini aja sih, lihat apa tanamannya. Kira-kira tanaman kayak kuning gini, kita kocor, ada yang kita kocor. Nutrisi apa nih yang buat dia biar sehat. Sembari kita semprot, sembari kita kocor. Kondisi kurang sehat gini atau lagi kena serangan penyakit, dia boleh masih diberikan pupuk Pak? Setelah kita tanganin apa? Misalkan dia jamur atau kan kena virus Gemini nih ya kan, ya sementara kita kasih obat, kita kocor, spray ya, setelah itu dia spray nutrisi biar dia tetap gitu. Ada inilah, ada apa nutrisi yang masuk. Nah ini kan udah ada mulai, udah yang udah tunas-tunas lagi, ada yang berkembang lagi, maksudnya dia nggak mati aja udah. Syukur ini udah bagus gitu, bagus tumbuh kayak gini nih baru nih. Kan berarti dia suplai makanannya itu ke atas masih bisa lah gitu ya, masih ada lancar. Nih kira-kira dalam waktu berapa hari Pak dia sudah mulai berbuah atau mengeluarkan bunga Pak? Berbunga itu kisaran 60 hari ya. 60 hari sih. 60 harian. Dia sudah mulai mengeluarkan bunga tuh Pak. 60 hari itu udah berbunga ya. Tapi emang ketika berbunga nutrisinya harus ada lagi sih tuh biar bunganya itu satu nggak rontok. Terus tumbuh pucuk-pucuk yang baru gitu. Yang ya kalium sih yang ininya. Kalium. Pupuk-pupuk kalium yang dibutuhkan ya. Dibutuhkan banyak tuh. Kalau udah berbunga. Tapi biar masa generatifnya ini cepat. Oke. Berarti pupuk yang sebelumnya itu ditinggalkan dulu, di stop dulu. Iya. Ketika keluar bunga itu. Ketika keluar bunga kita beda lagi pupuknya. Ya, ganti ya. Tetap ada yang kan untuk daun itu kita juga tetap kita rawat kan. Iya. Nah, pupuk untuk daun itu kan mungkin yang awal itu ada juga diaplikasin ke daun gitu kan. Nah, nanti dicampur tuh. Jadi pupuk untuk buah sama pupuk untuk daunnya. Jadi daunnya juga tetap bagus. Buahnya juga timbul gitu buat tumbuhan buahnya. Nanti buahnya kan jadi glowing, jadi merahnya glowing gitu. Siap. Kalau kaliumnya bagus. Baik Pak Wahyu, saya rasa sudah cukup lah nih dengan penjelasan kebun yang ada di rumah Pak Wahyu nih ya, kebun cabai ya. Ya, cuma sebelumnya tadi kan sempat menyampaikan bahwa Pak Wahyu itu sedang menanam melon juga. Ya. Kalau diperbolehkan saya sama Pak Wahyu ke sana Pak. Oke siap. Nah, tapi sebelumnya kita mau mendengar nih harapan dan motivasi dari Pak Wahyu nih untuk kami atau yang penonton nih mau mulai tanam cabai Pak atau petani cabai Pak pada khususnya. Sebenarnya kalau mau mulai untuk belajar itu kan dari mana saja ya. Bisa dari media sosial, bisa dari orang-orang sekitar yang udah pernah tanam. Ya pokoknya dijalanin aja dulu kan gitu. Kalau udah jalan ketemu masalah, kita cari solusinya kan gitu. Jadi kalau kita nggak ketemu masalah ya nggak bakalan ketemu solusi ya. Betul Pak. Jadi kayak gini kan saya dulu itu ini terus terang cabenya itu kecil-kecil itu udah pada kuning ya. Tetap saya tanam aja, biarin tanam. Ya. Tapi alhamdulillah bisa tumbuh.
maksudnya bisa tumbuh ya hijau ya mungkin bagus gitu kan, kata orang sih bagus. Iya. Ya alhamdulillah itu dengan belajar di ya paling YouTube. Belajaran di YouTube ya nanya-nanya orang. Itulah belajar tetap terus. Saya sependapat tuh dengan Pak Wahyu yang tadi bilang, memang kalau tentang kehidupan ini memang tidak mungkin lepas dari masalah, Pak, benar ya? Iya, ada aja Pak masalah, cobaan gitu. Tapi tentunya ada jalan keluarnya ya Pak, kalau kita mau cari ya Pak. Dan kalau kita takut sama masalah, ya kita nggak bakalan bisa, nggak bisa ketemu tuh solusi masalah itu ya. Betul sekali Pak Wahyu. Kalau ada masalah ya kita jalanin, kita hadepin, kita cari pemecahannya. Kalau kita takut ada masalah, wah tanam cabai nih penyakitnya banyak, gini mati rugi ya nggak jalan kita. Ya kayak gini kan istilahnya masalahnya banyak nih ya. Alhamdulillah kalau saya bilang ini masalah dari patek, dari jamur, dari hama kutu, hama tungau, wah semuanya ada di sini kemarin lah. Tapi alhamdulillah kan masalah itu nih cari apa nih pemecahannya, kita pakai ini gitu. Alhamdulillah bisa tertangani ya. Tetap bisa ada inilah. Iya. Ada perkembangan paling enggak gitu. Nggak mati pohonnya. Iya. Oke baik, terima kasih Pak Wahyu. Kalau begitu kita langsung menuju ke tempat melon boleh? Oke, siap. Oke siap. Silakan Pak.